para imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Kristus. Dalam bacaan Injil pentabisan Imam Baru ini, kita mendengar tentang Yesus yang melakukan dua hal berikut ini. Pertama, Yesus menyambut dengan sukacita pulangnya ke-70 murid yang diutusnya untuk memberitakan Injil. Para murid ini bergembira karena keberhasilan mereka dalam pewartaan Injil, dan setan-setan dapat mereka usir demi nama Yesus. Yesus mengamini keberhasilan mereka itu karena memang Ia telah memberi mereka kuasa untuk menaklukkan setan-setan dan musuh-musuh duniawi lainnya. Dan Yesus mengingatkan para muridnya bahwa mereka pantas bergembira, bersukacita, bukan terutama karena setan-setan itu takluk kepada mereka, melainkan karena nama mereka terdaftar di surga. Karena mereka mempunyai peluang yang sangat besar memasuki kerajaan surga, meskipun mereka perlu berusaha, perlu berjuang untuk memasukinya. Lalu hal kedua, Yesus menyampaikan doa syukur. Jadi Yesus tahu bersyukur atas apa yang diperbuat Allah Bapanya kepada manusia. Sehingga pantaslah Yesus menjadi teladan bagi kita semua dalam hal bersyukur. Yang menarik dari doanya, Yesus memperlawankan orang yang memiliki kesombongan intelektual, yaitu orang bijak dan pandai, dengan orang kecil yang sederhana dan rendah hati. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Itulah yang berkenan kepadamu ya Bapa. Orang sombong seperti kaum Farisi dan ahli Taurat mengandalkan diri sendiri. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang Allah, tetapi menutup mata, hati dan budi bagi segala kebenaran dan kebijaksanaan Allah. Bahkan menutup diri terhadap kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Sebaliknya justru orang-orang kecil, sederhana dan rendah hati, terbuka hatinya kepada Allah. Bahkan mereka beriman kepada Allah. Orang kecil dan sederhana ini meskipun tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Allah, tidak mampu memahami segala perdebatan teologi dari para Farisi, ahli Taurat, mereka terbuka hatinya dan mampu melihat dan menerima kehadiran Allah dalam diri Yesus. Mereka tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang paling baik, paling hebat, paling benar. Mereka juga masih menjadi orang yang membutuhkan orang lain dan terutama membutuhkan Tuhan. Mereka bersandar pada Tuhan. Sikap membutuhkan Tuhan dan bersandar pada Tuhan menjadi pengalaman Ayub, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan pertama. Kita tahu Ayub itu seorang yang kaya raya dan saleh. Namun kemudian seluruh kekayaannya lenyap dalam waktu singkat
dan ia menderita penyakit yang parah. Menurut teman-temannya, Ayub pasti telah berbuat salah dan melakukan beberapa kejahatan sehingga menderita seperti itu. Tetapi Ayub tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Bahkan ia mempersalahkan Allah atas malapetaka yang menimpanya. Ketika Ayub memberontak kepada Allah karena merasa tidak bersalah, dia tidak mengalami ketenangan. Namun ketika dia datang kepada Allah, menyerahkan dirinya dalam tangan Allah, mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal, dia menjadi tenang. Badai penderitaannya akhirnya dapat diatasi. Dan akhirnya keadaan Ayub dipulihkan kembali. Kekayaan dan harta bendanya dikembalikan dan ia hidup bahagia. Sikap Ayub yang bersandar pada Allah, beriman kepada Allah, juga menjadi sikap orang-orang kecil dan rendah hati sebagaimana dipuji oleh Yesus. Para murid Yesus termasuk kelompok-kelompok orang kecil dan rendah hati. Tetapi mereka sungguh berbahagia karena melihat Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ada banyak nabi dan raja ingin melihat Yesus dan mendengarkan Yesus, tetapi mereka tidak mengalami. Pengalaman melihat dan mendengar Yesus adalah pengalaman yang unik dan istimewa bagi para murid Yesus selaku orang-orang kecil. Karena itu mereka sungguh berbahagia. Jadi Tuhan Allah menyatakan kerajaannya kepada mereka, bukan kepada orang cerdik pandai. Karena Allah tidak berkenan kepada kesombongan atau keangkuhan. Perlu dicatat bahwa rendah hati tentu tidak sama dengan rendah diri. Sebab rendah diri adalah sesuatu yang negatif dan merugikan diri sendiri. Sebaliknya kerendahan hati adalah sebuah keutamaan yang memampukan orang untuk mendengarkan sesamanya dan menerima rencana dan kebijaksanaan Tuhan. Marilah kita semua belajar menjadi orang yang rendah hati, karena kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak Allah sehingga berkenan kepada Allah. Kita perlu menjauhkan kecenderungan untuk menyombongkan diri seperti kaum Farisi dan ahli Taurat. Karena kalau kita sombong, Tuhan Allah dan sesama tidak akan mendapat tempat lagi dalam hidup kita. Sebaliknya sikap rendah hati sangat dibutuhkan, karena hanya orang yang rendah hati siap melayani, siap mengabdi dengan tulus hati dan dengan penuh tanggung jawab. Orang sombong tentu tidak siap melayani. Yesus sendiri telah merendahkan diri. Dia yang adalah putra Allah mau turun ke bawah menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi, peristiwa Natal. Dan sebagai manusia yang lebih merendahkan diri lagi dengan menjadi hamba, mengorbankan dirinya sampai mati demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Para imam, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita semua patut bergembira dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memilih kita semua menjadi pengikut Kristus putranya. Dan secara istimewa kita bergembira dan bersyukur
karena Tuhan telah memanggil ke-13 diakon untuk menjadi imam. Pilihan ini terjadi karena Tuhan mencintai mereka, meskipun mereka bukanlah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Sebaliknya, seperti kata Yesus, mereka tergolong dalam kelompok orang-orang kecil dan sederhana. Dan ke-13 diakon ini telah menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi imam. Mereka perlu menyadari bahwa panggilan Tuhan itu bersifat sosial, demi kepentingan orang lain, demi kepentingan banyak orang, melayani gereja umat Allah. Maka semua imam yang ditabiskan, baik imam religius maupun imam diosesan, perlu menyadari bahwa panggilannya bukan untuk kepentingan diri sendiri dan keluarganya, melainkan demi kepentingan orang lain, demi melayani gereja umat Allah. Maka dalam konteks ini hendaknya sebagai klerus, orang-orang yang ditabiskan, kamu tekun dan setia melaksanakan 3 tugas imamat yang dipercayakan gereja kepada kamu, yaitu pertama, tugas mengajar. Wartakanlah kepada semua orang sabda Allah. Sadarilah sepenuhnya agar kamu percaya apa yang kamu baca dalam kitab suci dan mengajarkan sendiri apa yang kamu percaya dan menghayati sendiri apa yang kamu rayakan. Dalam kaitan dengan mengajar ini, hendaknya kamu mewartakan firman Allah dengan kata dan perbuatan, baik atau tidak baik waktunya. Hal kedua, tugas menguduskan umat melalui sakramen, pelayanan sakramen, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit. Juga menguduskan umat melalui upacara-upacara kudus dan berbagai doa harian untuk kepentingan umat Allah dan juga untuk seluruh dunia. Lalu yang ketiga, tugas mengembalakan umat seturut teladan Yesus Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani tanpa pamrih dan tanpa mementingkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok. Gereja sungguh mengharapkan agar kamu dapat melaksanakan ketiga tugas ini dengan setia dan tekun, sebab dengan cara itu kamu dapat mencapai kekudusan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa memohon rahmat Tuhan bagi ke-13 saudara atau anak kita yang ditabiskan imam hari ini, agar mereka sungguh menyadari jati dirinya sebagai imam. Setelah ditabiskan menjadi imam, kiranya mereka menjadi imam yang baik dalam melayani Kristus dan gereja-Nya. Kiranya mereka kuat, tekun, dan setia dalam panggilan Tuhan untuk melaksanakan tugas perutusan Yesus, yaitu menyelamatkan manusia, membawa pembebasan dan pemberdayaan bagi umat yang dilayani. Semoga mereka senantiasa bersukacita karena nama mereka terdaftar di surga, dan mereka tahu bersyukur atas anugerah yang diterima selama hidup ini. Kiranya mereka tidak menjadi sombong dan tinggi hati, sebaliknya menjadi orang yang rendah hati, yang melakukan kehendak Allah dan melayani umat yang dipercayakan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi orang-orang yang berkenan di hati Allah menurut Injil hari ini berarti kita harus bersikap rendah hati,
menjauhkan sikap sombong dan angkuh. Marilah kita bersukacita karena nama kita pun terdaftar di surga, dan kita berjuang untuk memasukinya dengan melakukan tugas-tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dalam sikap syukur, kerendahan hati, dan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Amin.